Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Rizky Pramudia Ferdiansyah, merupakan mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengoperasikan platform content management system berupa jumlah, mulai dari proses instalasi hingga proses hosting website. Langkah pertama yang dapat kita lakukan ketika ingin install aplikasi Joomla, kita dapat menggunakan search engine berupa Google, lalu kita tuliskan Joomla. Lalu kita pilih Joomla download. Setelah muncul web seperti ini, kita pilih menu pengunduhan. Di sini saya akan menggunakan Joomla versi 3. Oke, setelah itu saya menggunakan jumlah versi terbaru yaitu 3.10.12. Lalu pilih opsi yang jumlah 3.10.12 yang full package dengan format zip. Lalu download sekarang. Oke. Sambil menunggu proses download, di sini saya akan menjelaskan apa sih jumlah itu, platform jumlah itu. Oke, platform Joomla adalah sebuah platform content management system atau CMS dengan sumber terbuka atau open source yang bebas ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Platform Joomla ini menawarkan berbagai fitur tingkat lanjut yang akan membantu penggunanya dalam membuat sebuah website ataupun aplikasi dengan mudah. Platform Joomla ini merupakan salah satu dari ratusan platform content management system yang gratis untuk digunakan penggunanya dan tersedia di internet dan memiliki pengguna yang cukup besar. Adanya kemudahan dalam pengaturan konten, dukungan di internet, modul dan plugin yang melimpah, merupakan sebuah keunggulan dari content management system Joomla ini sehingga banyak diminati oleh orang-orang seperti itu. Setelah proses pengunduhan telah selesai, lalu buka unduhan. Ini merupakan folder yang telah kita download dari Joomla tadi. Lalu kita kopikan ke dalam post terus sum, kemudian htdoc, kita buat folder baru. Untuk menamai folder ini disesuaikan dengan apa yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan nama folder yaitu Joomla 3. Setelah tersedia, lalu kita paskan ke dalam folder ini. Oke, setelah itu pastikan item-item yang telah kita copy dan kita pastekan ke dalam Joomla 3 sudah terisi. Kemudian nyalakan buka sum, lalu nyalakan Start Apache dan MySQL. Kemudian buka localhost garis miring sesuai nama folder yang telah kita buat tadi. Di sini saya tadi membuat nama folder berupa Joomla 3. Akan muncul secara instalasi dari
platform jumlah ini. Lalu kita masukkan nama platform yang akan ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan jumlah 3. Untuk deskripsinya terserah mau diisi apa. Di sini untuk email kita sesuaikan apa yang sesuai dengan apa yang ingin kita gunakan. Terus gunakan isi nama pengguna admin, sandi admin, dan konfigurasi admin. Lalu berikutnya, untuk konfigurasi database, untuk tipe database di sini menggunakan MySQLi. Untuk nama hostnya yaitu localhost. Untuk nama penggunanya ini kita isi dengan root. Untuk sandi bisa kita kosongin saja. Untuk nama database bisa kita sesuaikan apa yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan nama database yaitu jumlah 3. Lalu klik berikutnya. Nah, pada tahapan finalisasi ini, karena kita ingin berlatih dalam mengoperasikan platform juga ini, pilih gunakan contoh data block English ini. Gitu. Kemudian pasang. Oke. Setelah semua step sudah terisi dengan benar, akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita hapus direktori pemasangan, terus kembali ke administrasi, dan jumlah sudah bisa kita gunakan. Isi dengan username yang telah kita inputkan tadi dan password yang telah kita inputkan. Oke. Jadi di sini platform jumlah sudah bisa digunakan oleh pengguna seperti itu. Oke, setelah melakukan instalasi pada platform jumlah, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah menu yang dapat ditampilkan seperti itu. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu klik pada bagian menu, lalu pilih all menu items. Oke, selanjutnya kita pilih new. Di sini kita bisa membuat menu title, terserah apa yang ingin kita gunakan. Di sini saya ingin menggunakan menu title yaitu visit. Untuk menu item, kemudian kita pilih tipe artikel, kemudian single artikel. Lalu select artikel, kita create. Kita pilih title tadi yaitu visit. Lalu isi apa sih konten yang ada di visit? Di sini saya membuat satu, ada fasilitas. Setelah itu save and close. Ketika setelah pada select artikel ini, lalu save and close. Pada bagian menu kita pilih di mana menu ini kita akan ditampilkan. Di sini saya memilih my menu karena akan saya tampilkan pada bagian my menu. Kemudian save and close. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Kita bisa atur bagaimana
posisi yang ingin kita gunakan. Oke. Kita dapat melihat di sini. Oke. Dapat kita lihat sudah muncul menu yang telah kita buat, yaitu tadi ada visip. Dan bisa kita klik di sini. Oke. Untuk menambahkan menu-menu selanjutnya, kita dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang telah dilakukan tadi. Oke, selanjutnya setelah membuat menu pada halaman website, saya akan menginstal template seperti itu. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita klik extension, kemudian manage, kemudian install. Karena saya sudah memiliki folder instalasi instalasi template, langsung lalu kita masukkan satu persatu. Di sini saya memiliki dua template. Apabila sudah keluar pesan seperti ini, maka dapat dikatakan instalasi template yang pertama kita lakukan sudah berhasil. Lalu saya akan menginputkan instalasi template yang berikutnya. Akan muncul pesan seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya instalasi template sudah berhasil. Untuk melihat template yang telah kita install, kita dapat melihat di extension, kita klik menu extension, kemudian template style. Di sini sudah muncul 3 opsi untuk website yang kita tampilkan saat ini menggunakan template ProStar Default. Untuk mengubah template, kita pindah bintang ini ke menu-menu yang lainnya, ke item-item lainnya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya akan mencoba menggunakan template Start ini. Apabila sudah berhasil, kita coba lihat pada platform website yang kita gunakan. Untuk template tadi akan muncul seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, setelah instalasi template, saya akan menambahkan video pada bagian menu seperti itu. Di sini langkah yang pertama dapat kita lakukan yaitu kita buka klik menu sistem, kemudian global configuration. Setelah itu kita rubah default editor ini yang pada awalnya editor Tiny MCE dirubah menjadi editor non. Kemudian klik pilih opsi text filter dan pastikan pada super user ini sudah terpilih no filtering.
Apabila sudah sesuai, lalu klik Save and Close. Di sini saya sudah memiliki video yang akan kita gabungkan. Itu. Konten YouTube yang akan saya gunakan ini memiliki hubungan dengan menu yang digunakan seperti itu. Pilih menu bagikan, lalu ada opsi sematkan. Kita copy, lalu kita copy. Kita pilih pada opsi menu, menu item. Kita letakkan di mana video tersebut akan ditampilkan. Saya akan menyisipkan video tersebut pada menu visip. Lalu kita pastikan. Lalu klik Save and Close. Dan Save and Close. Setelah itu kita dapat melihat di sini. Oke, dapat dilihat video sudah terhubung pada laman website kita. Ini bisa juga untuk ditonton. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu untuk mengaktifkan fitur multi-language site. Pertama kita extension, kemudian language, pilih ke install language pada bagian kiri atas, kemudian kita search bahasa Indonesia, kemudian install. Lalu kita menuju ke extension, kemudian language, kemudian language content language seperti itu. Kemudian yang pada awalnya content language Indonesia masih centang merah, kita ubah menjadi centang hijau seperti itu. Kemudian kita membuat kategori baru, klik konten, kemudian kategori, kemudian add new kategori. Lalu kita tuliskan kategori yang ingin kita buat. Saya ingin membuat kategori Indonesia, saya tuliskan Indonesia, kemudian statusnya publish, dan language-nya sesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian save and close. Lalu kita ulangi lagi untuk kategori kedua, yaitu English atau bahasa Inggris. Kemudian untuk language-nya kita sesuaikan juga dengan bahasa yang akan kita gunakan, yaitu English language. Kemudian save and close. Kemudian yang akan saya lakukan yaitu menuju ke konten, lalu artikel. Nah, di sini saya akan melakukan page pada bagian artikel visip dan about untuk memudahkan untuk mengcopy kedua artikel, yaitu page. Kita pilih kedua menu artikel tadi, lalu page. Untuk set language kita sesuaikan, yang pertama akan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk selection tempatnya itu ya ada di section Indonesia seperti itu. Kemudian ulangi lagi
dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, yaitu klik visit dan about, kemudian set language-nya English, terus copy your selection please di English, kemudian copy, terus untuk proses itu. Lalu akan keluar tanda centang hijau, centang merah, kita ubah menjadi centang hijau. Setelah berubah menjadi centang hijau, maka artikel yang kita buat ini sudah terpublish seperti itu. Kemudian untuk about pada kolom Indonesia, site Indonesia, saya ubah title-nya menjadi tentang. Karena kebalikannya about menggunakan bahasa Inggris ketika di Indonesia kan menjadi tentang. Nah, selanjutnya saya menuju menu, kemudian manage, kemudian add new manage. Saya buat detail baru yaitu Indonesia menu tab-nya itu menu ID, kemudian save and close, dan ulangi lagi untuk membuat menu bahasa Inggris. Detailnya menggunakan English menu, untuk menu tab-nya itu menu eng, dan save and close juga. Setelah berhasil, menuju menu lagi, kemudian klik pada bagian Indonesia menu. Kemudian saya klik buat new menu pada bagian new item pada bagian Indonesia menu. Untuk menu title-nya saya gunakan beranda atau home kalau diinggriskan kita. Terus untuk menu item type-nya artikel, kemudian kategori blog, lalu kita hubungkan kategori Indonesia. Karena yang pertama akan menggunakan kategori bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian untuk language jangan lupa diganti menuju bahasa Indonesia. Setelah semua terisi, lalu klik save and close, dan ulangi lagi untuk membuat selanjutnya, yaitu membuat menu tentang. Untuk menu item type-nya juga sama seperti tadi, yaitu artikel blog, kategori blog. Kemudian untuk just kategorinya kita tetap yang tadi, yaitu Indonesia. Jangan lupa untuk language diubah ke Indonesia juga. Kemudian save and close. Kemudian ulangi lagi untuk membuat menu Indonesia. Titlenya, salah. Menu titlenya visit. Kemudian ulangi lagi untuk membuat menu baru dengan nama visit dengan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Menu titlenya visit, menu item type-nya artikel, kemudian karena nama visit, title visit sudah ada pada menu dan tidak bisa digunakan lagi, gunakan kata lain yang memiliki arti sama. Di sini saya menggunakan nama tentang. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita klik beri tanda bintang pada salah satu menu. Saya memberikan di pada beranda sehingga keluar bendera negara Indonesia pada menu home. Bintangnya berubah menjadi bendera seperti itu. Kemudian ulangi lagi langkah-langkah terus tadi pada bagian English menu.
artikel, kategorinya artikel, kemudian kategori blog, kemudian untuk kategorinya yaitu English, menunya pada English menu, dan bahasa yang digunakan yaitu English menu. Selanjutnya yaitu home. Untuk kategorinya juga sama pada artikel, kemudian kategori blog, terus kategorinya pada bagian English, terus untuk language-nya juga English. Dan yang terakhir yaitu basic English. Untuk kategorinya juga tetap sama, menu type-nya juga sama, kategori blog pada artikel. Nah, apabila sudah selesai semua, lalu kita kembali menuju Indonesia menu, kemudian pada beranda, klik beranda, kemudian association. Pilih menu association, kemudian select, pilih sesuai apa yang akan digabungkan. Karena ini adalah menu beranda, maka akan digabungkan pada menu home bahasa Inggris. Kemudian save and close. Setelah itu menuju menu, kemudian manage, kemudian membuat kemudian mengaktifkan modul. Untuk title-nya saya menggunakan modul Indonesia untuk Indonesia menu, dan jangan lupa untuk posisinya disesuaikan dengan kita inginkan. Di sini saya menggunakan position 1. Kemudian jangan lupa untuk language-nya disesuaikan karena ini pada bahasa Indonesia, yaitu menggunakan language bahasa Indonesia. Kemudian save and close, dan ulangi lagi pada English menu menggunakan title-nya modul English modul. Kemudian untuk posisinya juga sama pada position 1. Kemudian untuk language-nya disesuaikan yaitu English. Itu. Setelah itu akan muncul seperti ini apabila modul sudah selesai. Kemudian klik extension dan pilih modul. Untuk main menu yang pada awalnya ada centang hijau, kita unpublish sehingga menjadi silang merah. Kemudian template dan kemudian style. Saya mengubah template yang pada awalnya Gstar menjadi ProStar dengan cara memindahkan bintang yang ada seperti itu. Dan klik template yang kita gunakan yaitu ProStar, kemudian pilih menu assignment dan centang pada bagian English menu dan Indonesia menu agar bisa muncul di section yang website kita. Extension, kemudian kita memilih ke modul. Kita buat new modul, pilih language switcher, kemudian pilih language switcher. Selanjutnya di sini saya akan mengubah position terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan position nomor 7. Letaknya ada di paling bawah. Kemudian untuk title-nya di sini bebas, saya menggunakan title language switcher. Itu sesuai dengan modul yang digunakan. Kemudian untuk language-nya all, kemudian save and close. Setelah modul sudah terbuat, kemudian kita bisa melihat pada halaman website yang kita buat apakah multi-site language sudah ada.
Oke, yang selanjutnya kita lakukan yaitu menginstal, menambahkan form pada website yang kita buat seperti itu. Langkah yang pertama yaitu kita pilih extension, kemudian manage, install, nah, kemudian pilih add install from web. Nah, lalu kita pilih pilih install from web, lalu kita search from. Nah, di sini banyak pilihan yang dapat digunakan, namun di sini saya menggunakan pilihan yaitu yang convert from. Lalu kita install. Proses instalasi telah berhasil, terus kita pilih komponen, pilih convert from, kemudian pilih new form. Di sini banyak sekali pilihan form yang dapat digunakan. Ada form yang berbayar dan ada yang gratis. Di sini saya akan menggunakan feedback form. So, dalam penggunaannya ini disesuaikan dalam bahasa apa yang akan digunakan. Itu kemudian save. Oke, ini sudah muncul, lalu kita aktifkan. Lalu pada extension modul convert form, kita pilih feedback form, save and close. Lalu kita pilih pada menu English menu. Kita tambahkan new menu item. Kan feedback form. Karena feedback ini menggunakan bahasa Inggris, maka diletakkan pada menu English menu seperti itu. Untuk menu item type kita pilih convert from, kemudian from. Terus kemudian untuk language kita sesuaikan dengan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Inggris, English language. Kemudian save and close. Pada menu English akan muncul tanda seperti ini. Ketika feedback from dipencet akan keluar seperti ini. Untuk menambahkan feedback from dalam bahasa Indonesia, langkah yang dilakukan sama seperti yang tadi, namun dalam penggunaan bahasanya dirubah menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Oke, Oke, untuk tahapan yang terakhir yang akan kita lakukan yaitu melakukan pengonlinean pada website yang telah kita buat. Langkah pertama yaitu kita bisa membuka localhost phpMyAdmin.
Lalu kita pilih database yang kita buat sesuai dengan website yang kita buka tadi. Lalu ekspor. Sambil menunggu proses pengunduhan ini, kita bisa menuju file htdoc. Kita copy, lalu kita paste di sini. Di sini saya akan mengekstrak file jumlah, mengubah menuju bentuk zip. Sambil menunggu proses perubahan ke format zip ini, kita bisa menunggu menyambi dengan membuka, kita pilih home, hosting, upload dan upload startup, terus kita klik manage. Setelah terbuat seperti ini, langkah yang dapat dilakukan yaitu langkah awal yang dapat dilakukan yaitu membuat subdomain. Kita buka domain, kemudian subdomain. Lalu kita buat di sini saya memberi namanya dengan ski 4. Oke, di sini sudah berhasil untuk setelah subdomain tadi telah terbuat, lalu kita menuju database, kemudian pilih manajemen. Di sini untuk MySQL database name, saya menggunakan nama Rizky dan username-nya juga sama Rizky. Kemudian untuk passwordnya, kemudian create. Setelah database terbuat, lalu kita cari sesuai nama yang telah terbuat, kita kemudian enter php admin, mengarahkan ke php admin seperti itu. Kemudian kita impor, kemudian choose file, kita impor file database yang telah kita download tadi. Kemudian impor. Setelah melakukan impor akan muncul sebuah notifikasi yaitu impor telah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke Niaga Hoster, lalu kita refresh. Setelah
database telah diinputkan akan muncul notifikasi akan muncul halaman seperti berikut. Kemudian kita menuju dashboard, lalu file manager. Kemudian setelah muncul begini seperti ini, lalu kita klik publik HTML, terus kita upload. Lalu kita upload file yang telah kita rubah menjadi zip tadi. Selanjutnya kita ekstrak file jumlah ini dan kita beri nama jumlah. Lalu kita kontrol A, lalu kita move file. Ini kemudian setelah itu kita hapus file setelah itu kita hapus file zip ini dan kita bisa membuat folder yang jumlah tadi yang sudah tidak ditemukan. Di configuration, kemudian kita pilih permission, kita centang keduanya, lalu kita update. Setelah kita update, kemudian kita klik configuration.php. Kemudian kita akan mengubah pada kolom 17, 19, dan 19. Untuk mengetahui isi dari apa yang kita rubah ini, kita bisa lihat pada database lalu manajemen. Untuk kolom nomor 17, kita rubah menjadi SQL database. Untuk passwordnya sesuai dengan yang telah kita isikan tadi. Lalu untuk kolom public DB-nya kita isikan dengan MySQL user. Lalu kita bisa save. Lalu kita kembali lagi ke domain, kemudian subdomain yang telah kita buat tadi.
Oke, lalu kita search, maka akan muncul tampilan browser website Joomla yang telah saya bikin. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.